Selamat hari Minggu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Balik lagi di minggu ini sama Miss Rara dan minggu ini kita mau mulai Sunday School bareng. Tapi sebelum kita memuji Tuhan yang akan nanti dipimpin sama Miss Fanny, minggu ini kita ada yang baru. Yang baru adalah ayat hafalan. Nah, di minggu ini kita mau mulai program baru nih kids, yaitu ayat hafalan. Gunanya buat apa sih Miss ayat hafalan? Supaya kita terbiasa nih dari kita masih kecil, dari kita masih muda, kita belajar menghafal firman Tuhan yang nanti Miss percaya banget deh bakal berguna buat kids nanti kalau udah tumbuh besar. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, jadi ayat hafalan kita minggu ini adalah janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, makanya kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Oke? Nah, sekarang kita lanjut yuk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng Miss Fanny. Ayo Miss Fanny. Shalom, kids at home. Apa kabar kalian semuanya? Baik, puji Tuhan. Sudah siap sekolah minggu lagi hari ini? Yeay, senang ya. Hari ini kita sekolah minggu lagi. Yuk, ayo semuanya berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang terbaik itu adalah hati yang penuh ucapan syukur dan mencari Tuhan Yesus untuk kita berikan penyembahan yang terbaik dan pujian yang tulus dari hati kita. Amin. Yuk kita memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu lagi kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami mau terus belajar jadi anak-Mu yang baik, yang menaati firman Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik buat kita semuanya. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kita ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih
karena Engkau Allah yang selalu setia menyertai kami. Kami mau naikkan pujian kami atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, kami mau selalu mengucap syukur sama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita mau selalu mengucap syukur sama Tuhan setiap hari, bukan hanya waktu kita sekolah minggu, betul nggak? Iya, pagi, siang, sore, malam, setiap saat kita perlu mengucap syukur karena Tuhan selalu baik loh. Tuhan selalu sayang loh sama kalian semua, sama aku juga, iya kan? Nah, gimana sih caranya kita mau mengucap syukur sama Tuhan? Apakah hanya dengan memuji Tuhan? Tentu saja enggak, tapi kita menyerahkan semua yang ada pada hidup kita, yang kita kerjakan setiap hari, waktu kita main, waktu kita sekolah, waktu kita bantu papa mama di rumah, waktu kita tolong adik kita, waktu kita tolong teman kita kerjakan semuanya sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Makanya kerjakan dengan tulus, dengan segenap hati untuk menyatakan kasih Tuhan buat orang lain. Amin. Yeay. Yuk kita nyanyikan lagu yang kedua ya. Lagunya bilang, everything I am, everything I do, I give it to you Lord. Kita nyanyikan dengan segenap hati, biar ini jadi persembahan kita ya. Everything I am, everything I be, I give it to you Lord, and do it thankfully. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
thankfully. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Biar semua yang kita lakukan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mau? Ya, waktu kita sekolah, belajar yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itulah persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Amin. Ya, waktu bantu papa mama di rumah, waktu beresin mainan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Siapa yang mau? Ya, semuanya mau. Hebat. Yuk kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu baik buat kami. Tuhan selalu berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak yang memuji Tuhan hari ini, Tuhan berkati secara khusus. Tuhan berikan berkat yang istimewa untuk mereka hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Halo Kids at Home Church, balik lagi dengan Miss Rara. Nah tadi kita udah memuji memuliakan nama Tuhan bareng Miss Fanny. Dan sekarang kita akan masuk ke Science Project. Nah jadi di sini Miss Rara pakai Just Lab karena kita mau melakukan sebuah eksperimen. Nah, kalau tadi kids ingat ayat hafalan kita di awal, yaitu diambil dari Yosua 1 ayat 9. Tuhan berfirman kalau kita tidak boleh takut, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, karena Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah, sekarang di Science Project ini, kita mau lihat bagaimana pribadi Tuhan, penyertaan Tuhan, dapat membuang rasa takut dalam diri kita. Kids, jadi untuk Science Project kali ini, kita punya 4 bahan utama. Yang pertama adalah gelas kaca. Yang kedua adalah tempat wadah untuk taruh gelasnya. Yang ketiga adalah cuka. Dan yang terakhir adalah pengembang kue. Nah, jadi apa sih Miss maksudnya dari alat-alat ini? Nah, jadi arti dari alat-alat ini adalah yang pertama gelas kaca. Gelas ini menunjukkan pribadi kita atau diri kita. Nah, yang kedua adalah cuka. Cuka ini menunjukkan pribadi Yesus atau kasihnya Yesus. Dan yang terakhir adalah pengembang kue. Ini menunjukkan ketakutan-ketakutan yang mungkin atau dapat masuk ke dalam diri dan kehidupan kita. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, kita mau masukkan pengembang kue ini ke dalam gelas. Nah, jadi kan dalam hidup kita mungkin banget dan bisa banget untuk mengalami ketakutan, punya ketakutan. Mungkin kita takut kita takut nggak naik kelas, kita takut kita nggak ngerti pelajaran di sekolah, kita takut kita tidak bisa memaafkan orang lain, kita takut kita tidak bisa mencoba hal baru atau hobi baru. Nah, ketakutan-ketakutan ini masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini Miss tuang pengembang kuenya ke dalam gelasnya. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang kita punya itu masuk nih kids dalam diri dan kehidupan kita. Nah, ini masuk ya ketakutan-ketakutannya.
Nah, udah masuk ketakutan-ketakutannya. Nah, gimana ya caranya supaya dalam hidup kita ketakutan-ketakutan ini bisa hilang? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya ketika ketakutan itu datang, kita dapat nih overcome this fear. Kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan ini. Nah, caranya adalah dengan kita dekat dengan pribadi Yesus dengan cara kasih Yesus, pribadi Yesus masuk ke dalam kehidupan kita yang sekarang ini dilambangkan dengan cuka. Oke, Miss buka dulu ya cukanya. Oke, jadi ketika pribadi Yesus itu datang, kita lihat yuk gimana caranya pribadi dan kasih Yesus itu dapat mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Nih, oke, Miss tuang ya. Nah, ini ketika pribadi Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, tuh kids, kelihatan nggak mulai berbusa? Mulai berbusa, dan ada air yang mencoba untuk naik terus ke dalam gelasnya. Nah, ini airnya terus naik ke dalam gelasnya. Nah, ini kalau kita kasih terus, lama-kelamaan ketakutan ini akan keluar dari gelasnya, kids. Wow. Nah, kids bisa lihat dia keluar dan dia keluar dari gelasnya. Nah, jadi ketika pribadi Yesus datang dan masuk ke dalam diri kita yang penuh dengan ketakutan, pribadi Yesus dan kasih Yesus dapat menghilangkan ketakutan-ketakutan yang kita punya. Nah, jadi di sini kita lihat perlahan-lahan ketakutan-ketakutan dalam diri kita itu keluar, kids, dari hidup kita. Nah, ini masih proses ya. Nah, jadi kan dia tadinya berbusa, terus lama-lama dia naik ke atas, dan lama-lama busa atau airnya ini keluar dari gelas. Nah, ini kita diamin dulu ya. Kita diamin dulu dan kita lihat masih adakah ketakutan dalam diri kita. Nah, sodanya atau busanya ini lama-lama turun, kids. Lama-lama turun. Ini kita lihat mungkin ketakutan kita masih ada, tapi seiring dengan kita terus mengisi hidup kita dengan pribadi dan kasih Yesus, lama-lama ketakutan yang ada dalam diri kita seperti ini lama-lama bisa hilang. Nah, kids, jadi di sini kita belajar bener banget ya yang dibilang di Yosua 1 ayat 9. Tuhan bilang untuk kita jangan menjadi takut. Tuhan bilang untuk kita supaya menjadi kuat dan meneguhkan hati kita. Karena emang bener banget, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, keadaan semenakutkan apapun, Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus ingat ya kids, kalau takut itu pasti akan datang dalam kehidupan kita, tapi ingat, ketika takut itu datang, yang harus kita lakukan adalah untuk mengisi hidup kita, mengisi diri kita dengan kasih-Nya Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah kids, itu tadi Science Project dari Miss Rara. Sampai ketemu di Science Project berikutnya. Dadah! Hai kids, jadi tadi setelah kita Science Project bareng-bareng, sekarang kita mau nonton video Inspiring Little Disciples. Yuk kita nonton teman-teman kita minggu ini mereka ngapain ya. Yuk kita cek.
dia. Kamu kenapa mau panggil dia? Kamu mau berteman? Kamu kok baik banget sih mau berteman sama anak-anak yang di pinggir jalan? Mereka kasihan. Mereka kasihan. Doain dong. Hai kids, sebelum kita selesai Sunday School kita akan masuk ke dalam sesi Faith at Home. Apa itu sesi Faith at Home? Jadi setelah kita tadi memuji muliakan Tuhan, kita melihat science project, dan kita melihat video Inspiring Little Disciples dari teman-teman kita, kita mau yuk merenungkan dan memikirkan dalam minggu depan, apa ya langkah-langkah iman, tindakan-tindakan iman yang bisa kita lakukan di rumah, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di tengah pertemanan kita, dan di tengah masyarakat. Nah, jadi Miss ada pertanyaan. Yang pertama, tadi kan kita belajar tentang iman, kita belajar tentang supaya kita tidak takut karena Tuhan selalu beserta kita kemanapun kita pergi. Pertanyaannya adalah, kira-kira dalam aspek hidup apa kita dapat mempraktekkan untuk kita meneguhkan dan menguatkan hati kita? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya ketika kita takut, kita mengalami ketakutan, Tuhan dapat mengatasi ketakutan tersebut dan hati kita menjadi damai, hati kita menjadi tidak takut lagi. Nah, semoga dua pertanyaan tadi dapat kids renungkan dan akhirnya kids dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kids, jadi Sunday School kita udah selesai. Tapi sebelum kita selesai, kita mau doa penutup dulu, jangan lupa. Nah, yuk kids, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau tadi kita udah memuji memuliakan Tuhan bareng-bareng. Kita udah menghafal satu ayat. Kita juga udah dengerin firman melalui science project. Dan sekarang kita mau selesai Sunday School-nya. Tuhan yang berkati kami, Tuhan berkati juga keluarga kami, Tuhan berkati negara kami, bangsa kami, Tuhan, supaya negara kami cepat selesai coronavirus-nya dan kita boleh beraktivitas seperti semula lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday semuanya, God bless, see you!